Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Septiani Putri Wibowo dari kelas Ekonomi Syariah 2, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang. Jadi guys, sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian harus mengetahui dulu apa itu lembaga keuangan agar kita bisa dapat mengerti tentang apa itu bank. Tanpa berlama-lama, cus kita simak videonya. Three, two, one. Jadi, lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan, serta memutar arus uang dalam perekonomian. Lalu, untuk kegiatan operasional lembaga keuangan meliputi yang pertama, proses pengumpulan dana dari masyarakat, yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, yang ketiga, memutar arus uang dalam perekonomian dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu lembaga keuangan bank, dan yang kedua lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, bank sentral, yang kedua bank umum, dan yang ketiga bank perkreditan rakyat atau BPR. Dalam versi syariah, bank perkreditan rakyat disebut juga bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank meliputi beberapa jenis, antara lain, yang pertama, ada perusahaan leasing, yang kedua, ada perusahaan asuransi, yang ketiga, ada perusahaan reksadana, lalu ada perusahaan dana pensiun, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan lainnya. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat di layar ada beberapa jenis perusahaan non-bank. Pengertian bank menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. Bank adalah lembaga intermediasi, sebagai badan perantara keuangan antar berbagai pihak yang mempunyai dana berlebih dan kelompok yang membutuhkan uang. Lalu, apa yang dimaksud dengan bank syariah? Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dan menurut jenisnya, terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalah. Bank Muamalah berdiri pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Di Indonesia terdapat dual banking system, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pada awalnya, kedua bank ini diawasi oleh Bank Indonesia atau BI. Lalu, pengawasan tersebut beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tugas Bank Indonesia sekarang sangat urgent. Bank Indonesia bertugas sebagai mengatur sistem pembayaran, mengelola moneter, dan menentukan kebijakan. Bank Indonesia adalah bank sentral di Indonesia, dan tidak seperti bank pada umumnya, Bank Indonesia hanya menerima nasabah seperti bank konvensional dan bank syariah. OJK bertugas sebagai pengawas dan mengelola seluruh kegiatan keuangan. Ada beberapa jenis pelayanan di dalam bank. Yang pertama yaitu funding, lalu yang kedua lending, dan yang terakhir pelayanan jasa lainnya.
Funding yang berarti penghimpunan dana, atau disebut juga dana pihak ketiga. Funding meliputi tabungan, giro, dan deposito. Dalam bank syariah, tabungan memakai akad wadiah, lalu giro memakai akad mudharabah, dan deposito memakai akad mudharabah. Lalu yang kedua ada lending. Lending yang berarti pembiayaan, meliputi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR untuk bank konvensional dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS untuk bank syariah. Lalu yang terakhir ada jasa lainnya yang meliputi yang pertama Safe Deposito Box, yang kedua bank garansi, yang ketiga LC atau surat kredit, dan yang terakhir Syariah Card. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Ada beberapa perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama adalah dari segi hukum, bank konvensional memiliki hukum yang positif yang berlaku di Indonesia, seperti perdata dan pidana. Sedangkan bank syariah berdasarkan prinsip Al-Quran dan hadis serta fatwa ulama atau MUI. Selanjutnya, dari segi keuntungan, bank konvensional memiliki bunga untuk mengambil keuntungannya, sedangkan bank syariah tidak memiliki bunga, melainkan dengan bagi hasil antara nasabah dan pihak bank. Lalu, ada dari segi keberadaan dewan pengawas. Bank konvensional tidak ada dewan pengawas, sehingga setiap transaksi yang dilakukan tidak diawali oleh siapapun selain hukum-hukum positif yang berlaku. Sedangkan bank syariah, setiap transaksi diawasi oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN, yang dimana terdiri dari ulama-ulama serta ahli ekonomi yang mematang menguasai tentang fikih muamalah. Lebih jelasnya lagi mengenai perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, kalian bisa lihat di layar ada beberapa perbedaan terkait bank konvensional dan bank syariah. Oke guys, jadi itulah penjelasan mengenai lembaga keuangan serta perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. And see you next video. Bye.